Kita mulai ya. Kita mulai bagaimana praktek makan babi tetap halal. Ya, kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau Dewi Bulan nggak pakai amin, langsung tancep. Ingat, ini babinya. Wow, babi kecap. Babi kecap ini resepnya dari sang penggugat. Ya, tadi kita sudah baca bismillah dan kita sudah baca Al-Fatihah. Tinggal disantap. Banyak banget. Wah, enak banget. Enak banget. Makanan paling enak sedunia. Ayo, Pak Anwar Abbas, saya undang makan babi biar makan babi haram jadi halal. Makanya saya menyarankan MUI ya untuk menghalalkan daging babi. Enak ya. Enak ya. Mana nih sang penggugat? Mana sang penggugat? Kau makan enak nih. Makan enak gak? Iya. Makan aja Bu, makan Bu. Makan. Tuh. Tuh ada yang minta resep tuh. Sang penggugat ini kasih resepnya enak banget. Kemarin saya langsung praktekin dikasih resep sama sang penggugat. Saya langsung masak itu. Habis itu, wah enak ya. Cuma saya nggak bisa makan pedas. Ya, aku nggak bisa makan pedas. Soalnya kalau makan pedas suka sakit perut. Jadi nggak makan pedas. Tapi enak weh. Enak banget nih, babinya enak banget. Wah. Jangan lupa biar tambah enak itu tadi dibacakan Al-Fatihah dulu, ya. Tapi nggak usah pakai amin. Kalau amin makannya nggak banyak. Kalau nggak pakai amin makannya bisa banyak. Itu, ya. Enak Nah, jangan lupa Indominya. Mantep ya. Jangan lupa dawetnya. Ibu DB penistaan babi katanya Bu. Ada penistaan babi. Oh, jangan lupa kalau mau makan babi pakai kerudung dulu ya. Jangan lupa itu. Jadi nggak boleh pakai pelontosan. Karena kan baca Al-Fatihah. Kalau pakai baca Al-Fatihah itu harus pakai beginian. Gitu. Wah, mantap. Oke, gimana teman-teman? Puas ya nontonin saya? Aduh, kok mulutnya belepotan ya? Gimana, Gat? Puas lo ngeliatin gue, Gat? Ngeliatin gue makan, Iyalah. Tuh, jangan diajak Bu Dewi Bulan, sekarang aja udah mahal katanya. Nah, ada yang ngomong gini, Bu, itu kerudungnya bekas tapak meja. Gue bilang juga apa, ketahuan bekas taplak meja. Kan ini bukan taplak kemeja. Ini mah scarf ini. Enak. Makan babi paling mantep emang kalau pakai Al-Fatihah. Jadi kayaknya mencrok, maceng gitu loh. Ngaji lagi. Ya, besok live sambil makan babi aja Bu. Besok live-nya. Oh iya.
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan demikianlah cuplikan videonya saudara-saudara sekalian yang kemudian menjadi viral di media sosial. Bahkan hal ini telah ditanggapi oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Konten wanita berjilbab makan daging babi jelas penistaan agama. Jadi konten itu pada akhirnya yang kemudian menjadi viral di media sosial dianggap sebagai tindakan penistaan agama. Lalu saudara-saudara sekalian, sebagaimana juga diuraikan dalam beberapa pemberitaan, menguraikan bahwa media sosial Indonesia kembali dihebohkan dengan video seorang wanita yang berjilbab memakan babi. Wanita bernama Dewi Bulan itu dalam akun media sosialnya itu menyebut dalam memakan daging babi ada praktik agar tetap bernilai hal dan juga ada etikanya. Lalu kemudian lebih lanjut diuraikan bahwa menyusul hal tersebut, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia bidang hukum dan HAM, yaitu Ihsan Abdullah, menyebut konten tersebut merupakan penistaan agama. Jadi saudara sekalian, respon dari Majelis Ulama Indonesia atas konten yang viral, yang mana Dewi Bulan ini sebagaimana tadi dalam cuplikan video yang sudah kita simak secara bersama-sama, jelas ya, bahkan dalam beberapa videonya yang lain juga itu ya, karena durasinya itu memang cukup lama ya, ataupun cukup panjang. Bahkan beliau Dewi Bulan ini juga mengajak beberapa tokoh untuk mengonsumsi daging babi. Salah satu di antaranya adalah Anwar Abbas, lalu kemudian Wapres, bahkan diajak ya oleh Dewi Bulan untuk mengonsumsi daging babi, dan itu kemudian menjadi viral dan ramai sekali di media sosial. Lebih lanjut lagi, saudara-saudara sekalian, pihak dari MUI jelas yang mengkategorikan ataupun menganggap bahwa konten tersebut adalah jelas tindakan penistaan terhadap agama Islam. Lebih lanjut lagi diuraikan bahwa sangat jelas dan masuk ke dalam unsur penistaan agama, wajib dijerat dengan pasal penistaan agama, yakni itu pasal 156 huruf A ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang KUHP ya, itu disampaikan oleh Ihsan tadi ya. Selain itu, konten tersebut juga dinilai bisa dilaporkan atas tindak pidana ya, menebar berita bohong ya. Hal ini melanggar UU ITE pasal 28, JO pasal 45 tentang menebar kebohongan yang dapat menimbulkan ya kebencian ataupun permusuhan dan seterusnya. Nah, saudara-saudara sekalian, memang konten dari Dewi Bulan ini menjadi viral dan ramai sekali diberitakan di media sosial. Bahkan dia ini kemudian diberitakan di media-media mainstream ya, media-media besar, dan Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dalam pemberitaan yang sudah kita lihat, dan bahkan juga dalam beberapa pemberitaan di media yang lain memberitakan mengenai tindakan tersebut memang jelas dianggap ataupun dinilai sebagai tindakan penistaan agama. Bahkan juga di situ diuraikan bahwa itu juga bisa dilaporkan terkait dengan menyebarkan berita bohong. Lalu lebih lanjut diuraikan lagi bahwa ia menyebut tindakan yang dilakukan oleh orang dalam konten tersebut, yang dimaksudkannya adalah Dewi Bulan ya, yang menggunakan jilbab itu sangat merugikan dan menyesatkan orang lain. Terlebih pihak yang sangat dirugikan adalah umat Islam. Nah, itu lebih jelasnya ya. Lalu kemudian dikatakan lagi bahwa terlepas siapapun yang melakukannya, jadi ini dikomentari lebih lanjut, perbuatan yang dilakukan oleh wanita yang berjilbab tersebut sangat jelas tujuannya ya. Lalu lebih lanjut diuraikan bahwa yakni menodai agama Islam dan sekaligus menebar berita bohong untuk menciptakan kegaduhan melalui media sosial, ujarnya. Nah, saudara sekalian, memang ini juga sudah banyak ya yang kemudian memberikan kritik terhadap konten dari Dewi Bulan yang dianggap menistakan agama Islam ya, dan memang itulah yang dilakukan oleh Dewi Bulan, dan sampai hari ini belum tahu ya apakah konten itu spontan dibuat ataukah secara disengaja dalam pengertian dipersiapkan, atau bagaimana, itu juga masih menjadi tanda tanya ya. Lebih lanjut, kepada pemerintah melalui Menkominfo dan Cyber Polri, ia meminta agar secepatnya menurunkan video itu. Jangan sampai hal ini kemudian beredar luas, apalagi sampai dikonsumsi oleh anak-anak muslim dan muslimah. Nah, saudara, memang videonya itu viral sekali ya, ramai sekali di media sosial ya. Lalu kemudian dikatakan lagi bahwa Ihsan pun menyebut fungsi dan peran yang dimiliki Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Cyber Polri wajib dimaksimalkan ya, tujuannya agar dapat mencegah beredarnya konten-konten video seperti serupa beredar di media sosial. Nah, jadi saudara sekalian, ternyata pihak dari MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, meminta agar konten itu ya bisa tidak menyebar ya, bisa tidak menyebar ke media-media sosial. Makanya tadi diminta ya agar Menteri ya Komunikasi
dan juga Cyber Polri agar mengupayakan agar itu tidak terus menyebar luas. Tetapi memang hari ini video itu sudah menyebar luas ya. Dalam beragam cuplikan videonya itu ada yang di media-media sosial seperti di TikTok, lalu kemudian di media-media sosial ini cuplikan-cuplikan videonya itu kemudian menyebar, saudara ya. Dengan ada kontrol ini sangat jagat media sosial Indonesia disebut bisa terjaga dan tidak barbar karena dijadikan sarana oke. Saudara ya, jadi itu yang direspon oleh pihak dari Majelis Ulama Indonesia. Lalu kemudian diuraikan lagi bahwa tidak diketahui ingin membuat konten lucu atau sengaja menghina Islam, tetapi wanita tersebut membeberkan cara makan babi dengan halal menurut Islam. Konten tersebut yang sosok di dalamnya mengaku bernama Dewi Bulan terlihat telah diunggah ya ulang beberapa kali di beragam platform media sosial. Memang betul ya, saudara semuanya, cuplikan videonya itu sudah diunggah ya di beberapa platform media sosial dan beragam komentar ya. Beragam komentar, ada yang kemudian melihatnya biasa aja, ada yang melihatnya mengecam, ada yang melihatnya tertawa, ada yang melihatnya merasa lucu dan segala macamnya. Tetapi kemudian itu beragam reaksi dan beragam respon dari pengguna media sosial karena cuplikan videonya Mina sudah diunggah ya berkali-kali dan itu beragam ya dengan berbagai macam reaction ataupun dengan berbagai macam komentar yang kemudian disampaikan atas videonya Dewi Bulan itu. Dan Dewi Bulan sendiri sampai hari ini juga sudah membuat ya banyak video-video lainnya. Lalu kemudian berita-berita lain yang kemudian mengabarkannya viral wanita berkerudung makan babi ya. Wanita berjilbab ini minta MUI halalkan daging babi. Nah itu dia saudara ya, itu beberapa pemberitaan yang lain yang kemudian membahas mengenai Dewi Bulan karena memang videonya itu sudah viral sekali ya. Sudah viral sekali dalam banyak pemberitaan. Tetapi apa yang kemudian bisa menjadi pesan bagi kita semua? Kalau saya secara pribadi melihatnya sebenarnya jauh lebih baik ya kalau kita saling mengedepankan rasa toleransi dalam hal konteks kebebasan beragama ini. Jauh lebih berguna dan bermanfaat bila kita saling menghargai kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan ya dalam konteks kita terutama di Indonesia ya. Dan oleh karena itu seruan ini pun kita harapkan ya tidak hanya kepada ataupun dalam hal-hal yang seperti ini, tetapi mari sebagai sesama anak bangsa, siapapun dan apapun yang menjadi latar belakang agama, mari saling menghormati antar satu dengan yang lain karena itu sebenarnya jauh lebih berguna, jauh lebih bermanfaat kalau kita saling menghormati antar satu dengan yang lain. Oleh karena itu juga ya, selain daripada hal seperti ini ya, semoga juga orang-orang yang kerap kali melarang kegiatan peribadatan, membubarkan kegiatan peribadatan, merusak gereja, bahkan melarang gereja, juga supaya kemudian ya ditindak, diproses hukum juga atas tindakan orang-orang yang seperti itu, apalagi dan terutama yang sudah jelas-jelas terbukti melarang, membubarkan ibadah dan segala macamnya, supaya toleransi di bangsa kita di Indonesia benar-benar tegak setegak-tegaknya. Terima kasih saudara semuanya, demikian pembahasan ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya.